kabarnya? Sehat? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan bersukacita semua ya. Sudah pada kenal dengan kakak? Pasti belum ya? Ya, nama kakak Jelita, bisa panggil Kak Jelita saja. Kakak datangnya dari Medan, dan setiap kali kakak datang ke kota Jogja itu sangat-sangat menyenangkan sekali karena kakak berjumpa dengan banyak hal yang menarik seperti itu. Kakak bisa masuk ke berbagai budaya yang berbeda dan terkhusus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuk ke gereja-gereja. Dan kakak sangat senang dan merasa bahagia serta bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kakak diberikan kesempatan bergabung dengan adik-adik untuk belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan di sekolah minggu online hari ini. Ya, sebagai anak Tuhan, kakak tahu secara pasti bahwa kakak selalu diberkati oleh Tuhan. Apakah adik-adik juga tahu dan merasa bahwa adik-adik diberkati oleh Tuhan? Yang merasa dirinya diberkati oleh Tuhan, sebut nama. Siapa? Ayo, sudah sebut namanya? Nah, adik-adik kakak yang manis, kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus kita sangat dikasihi dan diberkati. Maka sudah selayaknya kita harus menyatakan ucapan syukur kita lewat lagu. Oke, adik-adik tahu lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya? Yes, kita nyanyikan itu ya. Happy Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Sambil sikap berdoa di hadapan Tuhan, tenangkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang manis, kami sangat bersyukur sekali punya Tuhan seperti Engkau, karena Engkau menerima kami apa adanya. Seperti kami yang kecil ini, yang masih sangat anak-anak, tapi kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dan menerima kami, karena Alkitab mengatakan begitu. Pagi ini, hari ini, siang ini, kami datang di hadapan Tuhan ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Mari ya Tuhan, tolong kami, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang kami pelajari tentang Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan telah sediakan, sehingga kami bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman, dengan guru-guru kami sekolah minggu juga tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Adik-adik kakak yang manis, hari ini kita akan belajar tentang satu karakter yang sangat baik yang diajarkan Alkitab kepada kita, yaitu tentang kerendahan hati. Pada hari ini kita akan belajar tentang karakter ini dari dua pribadi yang sangat luar biasa yang pernah ada di dunia, yaitu dari seorang Yohanes yang sering dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis, dan juga dari pribadi yang luar biasa, yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik pernah dengar sebelumnya tentang Yohanes Pembaptis? Kali ini kakak akan menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adik-adik, dia itu adalah seorang pembaptis yang tinggal di padang gurun dan menyerukan tentang pertobatan dan baptisan. Jadi banyak orang dari Yudea dan daerah-daerah sekitarnya datang kepadanya, mengakui segala dosanya serta meminta untuk dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi besar, pelayanannya sangat luar biasa. Tetapi di tengah-tengah kebesaran pelayanan yang dia kerjakan, kita belajar satu karakter dari seorang Yohanes Pembaptis, yaitu kerendahan hati. Mengapa begitu? Karena ia menyampaikan bahwa
setelah dia akan datang seorang pribadi yang jauh lebih besar dari dia. Adik-adik tahu bahwa Yohanes Pembaptis, dia mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul di situ, dia berkata bahwa akan datang seorang pribadi yang jauh lebih besar dari dia. Bahkan bukti kerendahan hati dari seorang Yohanes Pembaptis, dia berkata begini, untuk membuka tali kasutnya sekalipun aku tidak layak. Tali kasut itu seperti alas kaki, adik-adik. Jadi dia berkata, untuk membuka alas kakinya pun aku tidak layak. Adik-adik, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang sangat sukses dalam pelayanannya. Bahkan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seorang nabi, seorang Yohanes Pembaptis yang telah banyak mendatangkan orang untuk dibaptis, untuk dibaptis dan untuk mengakui dosanya, mengatakan dengan sangat jelas, aku tidak layak membuka alas kakinya, aku tidak layak membuka kasutnya. Itu salah satu contoh kerendahan hati, teladan kerendahan hati dari seorang Yohanes Pembaptis, adik-adik. Dan adik-adik tahu siapa yang dimaksud tentang Yohanes Pembaptis? Tahu pasti dong ya. Ya, kita merayakan kelahirannya bulan Desember kemarin, tanggal 25. Kelahirannya di kandang domba, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, ketika Tuhan Yesus menjumpai Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Seorang pribadi yang adalah Allah sendiri, dia datang kepada seorang Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis adalah orang berdosa. Tetapi bukti kerendahan hati Tuhan Yesus, dia memberi dirinya dibaptis, menyamakan dirinya seperti orang berdosa, tetapi dia tidak berdosa, karena Alkitab berkata demikian. Adik-adik percaya kan apa kata Alkitab? Satu-satunya pribadi, satu-satunya orang yang pernah hidup di dunia dan tidak pernah berbuat dosa semasa hidupnya adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak berdosa selama dia tinggal di dunia, selama dia hidup di dunia? Karena dia adalah Tuhan, satu-satunya pribadi yang pernah ada, yang sempurna. Jadi kakak dan adik-adik semua layak menjadikan Tuhan Yesus sebagai idola ya, karena dia sempurna. Dia sempurna dalam memberikan keteladanan, kerendahan hati. Dia sangat rendah hati sekali. Coba adik-adik bayangkan, Tuhan Yesus itu tempatnya di surga. Di surga itu penuh dengan kemuliaan. Di surga itu penuh dengan keagungan, dan penuh dengan kemasyuran. Tetapi dia meninggalkan itu semua, datang ke dunia, menjadi sama seperti kita dalam rupa darah dan daging, sehingga kita bisa melihat dia seperti itu. Itu salah satu bukti kerendahan hati. Dan dia tidak hanya datang begitu saja, dia datang untuk satu misi. Misinya menyelamatkan kita dan mengajarkan kita. Dia mengajarkan kita banyak hal tentang teladannya, tentang karakternya. Salah satunya kembali kerendahan hati. Kerendahan hati itu sangat penting. Kalau adik-adik kakak yang manis mengatakan bahwa adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, maka adik-adik juga wajib untuk rendah hati. Karena bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, kita menunjukkan karakter kerendahan hati setiap hari. Apa contoh karakter kerendahan hati? Ada yang tahu? Jadi adik-adik, kakak kasih contoh ya tentang kerendahan hati. Tetapi kakak mau jelaskan terlebih dahulu. Kerendahan hati itu kebalikan dari tinggi hati. Tinggi hati itu, adik-adik tahu? Itu perbuatan yang sangat tidak baik, seperti sombong, suka menghina orang lain, tidak mau diajar, angkuh. Nah, kalau kerendahan hati kebalikan dari itu. Kalau kerendahan hati mengasihi orang lain, dia tidak suka pamer. Adik-adik kakak yang manis, kalau kita rendah hati, maka buktinya kita bisa diucap, kita bisa nanti ditegur. Kita tidak marah kalau ditegur orang lain. Adik-adik kakak yang manis, di rumah pernah berbuat salah kah? Pernah dong ya? Kakak juga pernah berbuat salah. Kalau kita memiliki sikap kerendahan hati, maka ketika kita ditegur oleh bapak, ibu, kakak, atau orang-orang yang lebih tua dari kita karena kita melakukan kesalahan, maka sikap hati kita adalah menerima dan tidak marah.
Kalau kita marah ketika kita ditegur, berarti kita belum rendah hati. Waktu bulan Desember kemarin, di momen Natal, apakah adik-adik dibelikan baju baru? Kalau adik-adik mendapatkan baju baru, bersyukurlah. Tetapi jangan mengejek, jangan merendahkan teman-teman yang tidak punya baju baru, karena itu namanya sombong. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, yuk mari bersama-sama kakak dan adik-adik kita belajar bersama-sama tentang kerendahan hati ya. Kita belajar bersama-sama dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Jangan kekuatan sendiri. Kalau kekuatan sendiri jatuh. Tapi ketika kita berdoa setiap hari, maka kita akan diberikan kekuatan untuk terus rendah hati oleh Tuhan. Sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Yeay, musik. Adik-adik, kita tutup ibadah online kita pada hari ini. Ibadah online sekolah minggu kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini. Semua adik-adik ambil sikap hati berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, karena kasih-Mu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Hari ini kami belajar tentang kerendahan hati dari pribadi Tuhan Yesus sendiri dan juga dari pribadi Yohanes Pembaptis. Tuhan, kami anak-anak-Mu butuh pertolongan Tuhan untuk menjadikan kami menjadi anak-anak yang rendah hati, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis kepada kami. Tuhan, kami tidak bisa kalau belajar sendiri. Kami mohon Tuhan tolong kami setiap saat, setiap menit, setiap jam, supaya kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami terus ditolong oleh Roh Kudus Tuhan untuk mengasihi satu sama lain, untuk mencintai satu sama lain di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.